Jadi salah satu situs religi adalah Batu Payung, sebuah fenomena alam ya, tentang batu yang menjorok tapi tidak bisa jatuh, yang kemudian mirip seperti tempat untuk berteduh. Nah, dari batu ini kemudian tempat berteduh inilah yang kemudian diduga asal usul dari kelestarian alam dan budaya yang ada di atasnya, yang juga wajib ya kita jaga, karena kelestarian alam itu juga akan melindungi masyarakat yang ada di bawahnya dari bencana, terutama longsor, banjir bandang ya, yang memang ternyata beberapa kemudian diduga setiap 100 tahun sekali atau 200 tahun sekali memang luapan sungai air panas ini sangat-sangat besar gitu ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pemirsa, sejarah perjalanan sebuah bangsa tidak hanya masa lalu dan biarlah berlalu, melainkan sebuah pengalaman ya dalam menata masyarakat, menata rumah tangga atau mengarungi kehidupan ini. Kita akan bisa mengaca dari para pahlawan, dari para pecundang, dari orang-orang jahat, dari raja-raja bijaksana. Kita bisa ngambil pelajaran. Terutama memang ada semacam keterampilan dalam kemudian menggapai sebuah kehidupan. Dan di sini ada nilai-nilai historis, nilai-nilai kemanusiaan, di mana kemudian kita berada di lereng Gunung Welirang bagian utara, dan salah situs yang terkenal adalah memang keberadaan ekstensi dari makam Sunan Pangkat ya, atau makam Kerapia yang banyak diziarahi oleh masyarakat, dan di mana kemudian dipercaya doa-doa mudah dikabulkan. Jalan menuju lokasi dari tempat parkir ternyata sudah dibuat tangga cor beton. Kita bisa melalui dengan perlahan-lahan. Kalau mungkin fisik yang bisa kuat, bisa lebih cepat lagi, atau lari-lari kecil, atau kita pelan-pelan saja, ya, sangat opsional. Jadi kita sambil mengingat perjalanan sejarah, memang di lereng Gunung Utara Welirang sebelah utara ini ada peninggalan megalitik yang pernah diteliti oleh Van Heckeren, yang artinya jauh sebelum Masehi. Diduga memang di sini sudah ada masyarakat atau pemukiman masyarakat prasejarah. Kemudian prasasti-prasasti tertua ada era Kadiri, ada era Empu Sindok, dan era kemudian Majapahit. Terutama di sumber mata air panas ini ada semacam prasasti angka tahun era Tribuana Tunggadewi. Ada arca Dewa Siwa setinggi 2 meter yang saat ini dipindahkan ke Museum Pim Trowulan. Coba kita sambil kemudian mengingat sejarah tentang kebesaran, tentang kebijaksanaan, tentang kemudian kearifan ya orang-orang leluhur kita, leluhur kuno kerajaan Majapahit. Jadi suasana alamnya begitu sejuk, begitu hijau royo-royo, sangat menyehatkan mata, sangat menyehatkan paru-paru, sangat menyehatkan jantung, dan berjalan menaikinya dengan niatan spirit dan heros mampu juga kemudian menyehatkan fisik kita. Nah ini jadi banyak ya memang vegetasi atau tanaman-tanaman yang tumbuh di lereng-lereng gunung ini, terutama memang didominasi oleh hutan pinus ya, yang dikelola oleh pihak perhutani. Bambu juga banyak, kaliandra, semak kaliandra banyak, pohon kopi arabica juga mulai ditanam samping kiri kanan dari tangga ini ya. Kemudian juga banyak sekali pohon sopsi, kemudian banyak sekali pohon-pohon endemik ya, maupun kemudian pohon-pohon yang dibawa untuk ditanam di sini dari luar gitu ya. Pohon endemik, salah satu pohon yang banyak ditanam di area ini itu memang yang berdaun kecoklatan dan baliknya itu keputihan gitu ya. Saya sampai lupa namanya, nanti sampai ingat. Ternyata di sana juga ada sonokeling. Sonokeling juga tumbuh subur di sini ya. Sonokeling ini merupakan kayu keras dan kayunya sangat indah dan sangat bagus dan sangat mahal ya. Nah ini sonokeling juga banyak di sini. Teringat, jadi pohon endemik di lereng ini yang mulai juga
dilirik dan dikembangkan oleh pihak Tahura itu adalah pohon pusuh. Nah, pohon pusuh. Pohon pusuh ini juga mulai saat ini dikembangkan. Nah, pohon pusuh. Selain kemudian keanekaragaman flora ya, fauna di area ini juga cukup banyak. Jadi ada kijang, ada menjangan, ada monyet ya, ada kemudian babi rusa, landak, terenggiling. Ini salah satu hewan-hewan yang sebagian masih ditemui oleh warga masyarakat. Sedangkan sebagian floranya ya, kita ketahui bahwasanya flora-flora di sini juga banyak ya. Misalnya pakai sayur juga ada. Kemudian yang banyak memang sebagian sebenarnya kalau memang menjadi riset medis itu juga obat ya bagi sebagian kanker, TBC, diabetes, kolesterol ya, bahkan kemudian jantung, koroner, itu banyak kita diambil dari hutan-hutan flora. Misalnya ini ada mahoni ya, mahoni yang rasanya pahit, buahnya dan bijinya ini bisa mengobati diabetes misalnya ya, menurunkan kadar gula dan kolesterol, itu juga mahoni bisa. Jadi sebenarnya kalau memang tanaman ini diriset gitu ya, memang banyak berguna untuk mengobati berbagai macam penyakit. Di sini juga kayaknya ada perkempingan, Mas. Nah, jadi sempat memang dibuka ya, memang masyarakat desa Padusan kerjasama dengan pihak perhutani membuka semacam area camp Bukit Kerapia. Tepat ada semacam area yang datar di atas sana dan sangat indah, berlatar belakang puncak Gunung Welirang. Ini sangat indah pemandangannya dan sangat sejuk. Ini pernah memang dikelola, tapi saat ini tadi kita lihat loketnya tutup. Mungkin kemudian perizinan atau yang lainnya ya, atau mungkin pertimbangan saat ini memang hujan, banyak petir dan badai. Mungkin untuk sementara tertutup, kita juga kurang tahu. Namun selain area camp, di sebelahnya memang ada area keramat yaitu Sunan Pangkat. Beberapa situs yang lainnya misalnya megalitik, Batu Naga, Batu Payung juga nanti kita coba eksplorasi satu persatu. Nah, ini Masih jauh ini. Ya perjalanannya memang jauh ya, memang kepercayaan ada tangga ini sekitar 800 anak tangga ya. Banyak ya? Banyak sekali 800 anak tangga, sehingga kemudian bisa ya recommended untuk kemudian menyehatkan tubuh kita. Parkir juga cukup murah ya, sekitar 5.000, kalau menginap 10.000, dan sudah difasilitasi dengan tangga sehingga tidak perlu kemudian becek atau batu-batu, kita sudah tidak mendapati lagi. Bahkan ada semacam pegangan ya dari besi. Kalau nggak terlalu terjal gini enak, Kang. Iya. Jalannya itu nggak terlalu berat. Iya, salah satu teringat lagi, memang tidak terlalu berat ya, ada tanjakan sedikit namun ada sebagian yang landai. Iya. Pohon ini jewet manting atau daun salam ya. Ini banyak ternyata. Daun salam juga bisa, selain kemudian campuran dari masakan lodeh, rawon atau soto atau kare ya. Ternyata kandungan dari daun salam ini juga bisa menurunkan kadar asam urat. Nah, ini. Jadi mengingat kembali ya, apakah mungkin ada beberapa pertanyaan, Patih Gajah Mada pernah mengunjungi lokasi pemandian air panas atau mungkin lereng-lereng gunung sebagai sebuah perjalanan tirta yatra atau dharma yatra atau perjalanan religi? Bisa saja, karena memang prasasti-prasasti tertua di pemandian air panas, ada struktur percandian yang memang beberapa balok-balok batu candi dan arca-arca yang ditemukan ini ada angka tahun yang mengindikasikan angka tahun masa Tribuana Tunggal Dewi, yaitu tahun 1346. Di 1346 ini masa-masa Ratu Tribuana, karena Ratu Tribuana Wijaya Tunggal Dewi ini memerintah Majapahit antara tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Jadi sedangkan awal karir Mahapatih Gajah Mada nanti coba kita ulas ya satu persatu ya, sambil berjalan. Jadi memang ada 12 kesatria Singosari. Awalnya dikejar-kejar pasukan Jayakatwang, tinggal 500 saja. Sekitar 2000 pasukan yang dikirim oleh Prabu Kertanegara untuk menghadapi pasukan Jayakatwang dari arah utara. Jadi pasukan Jayakatwang ini membagi ya untuk menyerang istana Singosari dari gelang-gelang. Membagi pasukannya menjadi dua. Pasukan yang kurang cakap berjalan dari arah utara.
yang diduga melewati yang saat ini Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Pasuruan. Yang kemudian sampai sekitar area Pasuruan inilah bertemu dengan 2000 pasukan yang dipimpin oleh Wijaya dan Ardaraja ya. Yang kemudian pasukan-pasukan baik terutama para pejabat tinggi termasuk Raja Jakatwang diduga melewati yang saat ini itu Blitar gitu ya, yang kemudian Malang Selatan sampai kemudian ke Istana Singosari. Ini kemudian ketika pasukan Raden Wijaya menghadapi pasukan Jakatwang di sekitar Hanjiru, di sekarang sekitar Pasuruan Selatan, ini terlihat ya tunggul bendera merah putih berkibar-kibar di atas Istana Singosari yang menandakan pasukan Jakatwang sudah berhasil membunuh Prabu Kertanegara dan menguasai istana tahun 1293. Selain kemudian pasukan Jakatwang tercerai-berai dari 2000 menjadi 500 saja. Lari tunggang langgang ya sampai kemudian ke Kambang Sri, menyeberang sungai, sebagian juga tertombak. Setelah itu sampai kemudian di Desa Kudadu, setelah menyeberang sungai itu hanya yang setia kepada Dyah Wijaya 12 saja. Ya antara lain yaitu Nambi, Sora, Banyak Kapuk, Ronggolawe, Pedang Dandi ya, itu kemudian Panji Pati-Pati. Nah ini adalah orang-orang yang masih setia dan sebagian juga menggendong dari istri-istri Dyah Wijaya ya, Tribuaneswari, Narendra Dwita gitu ya, yang sebagian ternyata istri-istri Dyah Wijaya ini masih berada di Istana Kadiri ditawan oleh Jakatwang. Ketika 12 pasukan yang setia kepada Dyah Wijaya, 12 orang saja tidur di pematang sawah, ini kemudian bermusyawarah untuk mencapai perlindungan kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Tetapi salah satu kesatria Singosari yang bernama Gajahpagon ini terkena tombak di pahanya sehingga kesulitan melanjutkan perjalanan menuju Sumenep, dilindungi oleh Lurah Kudadu Macan Kuping gitu ya, sehingga diduga menikah dengan putri Lurah Kudadu atau yang dikenal kemudian ibunya Gajah Mada, yaitu Putri Pandan, Putri di Ngimbang ya, Putri Andongsari, Putri Andongsari. Putri Andongsari ini diduga kemudian merupakan putri dari Lurah Kudadu ya, yang menikah dengan Gajahpagon, yang dimungkinkan dari Gajahpagon inilah tahun 1293 lahir jabang bayi yang diberi nama Gajah Mada. Jadi sambil perjalanan menikmati pemandangan ya, buah nangka masih ranum di buahnya, buah-buah kemudian salam juga masih ranum di buahnya, semak-semak kaliandra melambai-lambai. Kita akan melanjutkan kemudian cerita dari masa kecil Gajah Mada sekitar November tahun 1293 atau 94 gitu ya. Kemudian Dyah Wijaya menjadi Raja Majapahit setelah tragedi untuk kemudian menghancurkan pasukan Mongol di Canggu. Pada bulan Mei ya, itu kemudian pasukan Canggu berhasil dihancurkan oleh pasukan Majapahit bersama orang-orang Madura di Canggu. Termasuk pada 10 November pasukan Mongol juga dihancurkan oleh Arya Wiraraja di Surabaya, sehingga kemudian sebagian kecil pasukan yang berhasil kemudian pulang ke negerinya, yaitu menghadap kepada Raja Kubilai Khan. Dari sinilah kemudian bulan November Dyah Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Kertarajasa Jayawardhana, memerintah Majapahit hingga tahun 1309. Pada masa pelantikan inilah kemudian sahabat-sahabat terbaik Dyah Wijaya, Ronggolawe menjadi Adituban, Nambi menjadi patih gitu ya, Banyak Kapuk menjadi patih di Daha, termasuk kemudian banyak sekali kemudian yang mendapatkan kedudukan masing-masing. Termasuk kemudian Gajahpagon ini diduga kemudian mendapatkan tanah pelungguan atau ganjaran, yaitu tanah Ngimbang Gunung Ratu, yang bersama istrinya yaitu Andongsari dan jabang bayi kecil Gajah Mada berada di Ngimbang, Lamongan. Jadi batu-batu di sini gitu ya, mirip seperti kepala ular naga raksasa gitu ya, dan ada matanya gitu, yang diduga memang batu ini memang batu basal atau bagian dari vulkanik beku ya pada masa lalu. Mungkin ini juga muncul seiring dengan munculnya puncak-puncak Gunung Welirang. Jadi Gunung Welirang ini muncul pada 60 juta tahun silam gitu ya,
sampai kemudian berakhir sekitar masa Pleistosen tengah sekitar tahun 200.000 yang lampau gitu ya. Jadi batu-batu ini memang berciri vulkanik basal ya, basal atau vulkanik beku ya. Jadi kita coba melanjutkan perjalanan kita sambil menikmati pemandangan indah. Jadi kemudian dalam perjalanan hidup Gajah Mada selang dari tahun 1293 sampai mangkatnya Dyawijaya atau Kertarajasa Jayawardhana tahun 1309 tidak banyak kemudian catatan yang ada. Kemudian sekitar umur 16 tahunan awal karirnya ya, atau umur sekitar berapa ya? Umur sekitar tahun ya 26-an, bukan 26-an. Ini muncul dalam tahun 1319, itu masa Jaya Negara. Ternyata Gajah Mada sudah menjadi lurah semacam bekel ya, atau kepala polisi Istana Dalam, bekel Bayangkara yang ada di Majapahit. Kepalawan Patih Gajah Mada sebagai seorang negarawan handal mulai muncul tahun 1319, masa Jaya Negara ketika terjadi pemberontakan Rakuti. Rakuti bersama teman-temannya yang awalnya menjabat sebagai Dharma Putra Rakuti ini ya salah satu pejabat tinggi kerajaan Majapahit, namun melakukan balelo, pemberontakan. Rakuti berhasil menguasai istana. Namun kecerdikan Mahapati Gajah Mada waktu itu masih menjadi bekel ya. Kecerdikan Gajah Mada berhasil menyembunyikan Jaya Negara, termasuk kedua adiknya, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Diyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Ini kemudian disembunyikan ke Bedander. Lah, ini salah satu sejarah yang sangat luar biasa sekali. Ternyata kemudian para raja Majapahit ini selamat dari pemberontakan Rakuti. Dari sinilah kemudian awal karir Gajah Mada yang terlihat gitu ya. Bagaimana kemudian kita juga flashback ke belakang tentang keluarga Dyawijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Dari Dyawijaya ini kemudian menikah dengan keempat putri Prabu Kertanegara. Yang pertama adalah Tribhuwaneswari, yang kedua adalah Narendra Duhita, yang ketiga adalah Prajna Paramita, dan yang keempat adalah Gayatri Rajapatni. Dari Gayatri Rajapatni ini merupakan istri termuda ya dari Putri Kertanegara. Sehingga Tribhuwaneswari ini memiliki putra namanya Jaya Negara, sedangkan Narendra Duhita tidak memiliki putra, Prajna Paramita tidak memiliki putra, dan Gayatri Rajapatni memiliki dua putri, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Diyawiyat Raja Dewi Maharajasa. Monggo Bu, duluan, monggo, silakan. Saking pundi? Nggih, monggo. Monggo, Pak. Monggo. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mengetahui ya perjalanan menuju semacam situs religi Sunan Pangkat ini, ternyata jalan-jalannya sudah sangat recommended bagi ibu-ibu, bapak-bapak maupun anak-anak ya. Dan hanya parkir saja di bawah sekitar 5.000 sudah kemudian bisa melakukan aktivitas religi ya, atau berziarah ke makam Sunan Pangkat. Jadi jika kita lanjutkan perjalanan Mahapati Gajah Mada, tepat kita sudah berada di situs Batu Payung ya di sana. Monggo. Jadi salah satu situs religi adalah Batu Payung, sebuah fenomena alam ya, tentang batu yang menjorok tapi tidak bisa jatuh, yang kemudian mirip seperti tempat untuk berteduh. Nah, dari batu ini kemudian tempat berteduh inilah yang kemudian diduga asal usul dari Batu Payung. Jadi pohon nangka ternyata sangat lebat berbuah di sini ya.
Pohon nangkanya sangat lebat berbuah dan sangat luar biasa sekali pohon-pohon nangka ini. Nah ini, dan kita sudah sampai kemudian situs Batu Payung ya. Jadi sedikit kemudian kita akan menggali sejarah Patih Gajah Mada setelah berhasil kemudian menyelidiki posisi ibu kota kerajaan Majapahit. Ternyata banyak orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Rakuti, sehingga dihimpun oleh Patih Gajah Mada untuk melakukan penumpasan Rakuti. Rakuti berhasil ditumpas, kemudian Jayanegara dan dua adiknya Tribuana dan Dyawiyat kemudian dibawa ke istana Majapahit untuk didudukkan kembali, sehingga kemudian keberlangsungan kerajaan Majapahit akan terus kemudian diekstensi ya, akan terus eksis dari sini. Sehingga kemudian atas prestasi Gajah Mada ini kemudian Bekel atau awalnya lurah polisi istana urusan dalam, istana dalam akan diangkat oleh Tribuana menjadi patih di Kahuripan sampai sekitar tahun 1324, kemudian dipindahkan menjadi patih di Daha atau Kediri. Setelah itu kemudian Arya Tadah patih Majapahit sudah lanjut dan sering sakit-sakitan, menyuruh Gajah Mada untuk menggantikannya, sehingga pada tahun 1331 Patih Gajah Mada itu belum menerima sebagai patih Majapahit sebelum komitmennya untuk kemudian menaklukkan pemberontakan Sadeng dan Kerta, serta mengucapkan sumpah palapanya ya yang sangat terkenal, yaitu Siroh Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktio Palapa. Esun Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara, esun amukti palapa. Lamun huwus kalah ring Gurun, ring Serang, ring Haru, ring Tanjung Pura, ring Pahang, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, samono esun amukti palapa. Jadi ini adalah komitmen Gajah Mada untuk menyatukan seluruh Nusantara dari kecerai-beraian ya. Jadi tercerai-berai itu merupakan hal yang buruk dan persatuan itu merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara. Sehingga kemudian Patih Gajah Mada ini menjadi Mahapatih sampai kemudian mangkatnya tahun 1465 pada masa Prabu Hayam Wuruk ya. Coba kita sowan atau izin ke Payung, situs Batu Payung. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wong wilahe sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kacang, sekaring mayang. Jadi Mbah putinipun sowan. Jadi lokasi ini masyarakat mengenalnya sebagai Batu Payung karena memang batu ini kemungkinan memang terbentuk ya ketika masa vulkanik purba, tapi memang semacam kemudian tempat untuk berteduh ya, tempat untuk berteduh, sehingga kemudian masyarakat mengenalnya sebagai Batu Payung karena pernah kemudian digunakan untuk menaungi atau kemudian berteduh dari hujan dan terik matahari mungkin ya. Nah di sini saat ini menjadi situs religi yang digunakan oleh sebagian masyarakat ya, penuh dengan perdupaan termasuk kemudian persajian di lokasi ini, dan ini merupakan salah satu kearifan lokal kemungkinan untuk menjaga alam dan budaya yang ada di atasnya ya. Semoga kemudian berbagai macam tinggalan ini terus lestari, termasuk kemudian ekstensi dan keberadaan Batu Payung ini ya. Ada beberapa vandalisme yang tentunya hal itu memang bukan sesuatu yang positif melainkan negatif ya, perlu dihindari. Dan ini sesuatu yang kemudian situs-situs seperti ini termasuk kemudian bagian dari kelestarian alam dan budaya yang ada di atasnya yang juga wajib ya kita jaga, karena kelestarian alam itu juga akan melindungi masyarakat-masyarakat yang ada di bawahnya dari bencana, terutama longsor, banjir bandang ya, yang memang ternyata beberapa kemudian diduga setiap 100 tahun sekali atau 200 tahun sekali memang luapan sungai air panas ini sangat-sangat besar gitu ya, yang pernah sekitar tahun 2011 itu memang terjadi bencana yang sangat besar. Semoga ini menjadi kemudian perhatian bagi kita semua tentang kelestarian alam dan budaya yang ada di atasnya.